Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai istilahnya orang yang mewartakan semua kabar gembira dari Bapa, akan dibunuh di Yerusalem. Karena tidak ada nabi, katanya, yang dibunuh di luar Yerusalem. Berarti tampak mau untuk diungkapkan bagaimana kekejaman orang Yerusalem. Yerusalem, Yeru tempat, Salem shalom, tempat kedamaian sebetulnya. Tetapi Yerusalem menjadi Jerusalem, ke tempat kezaliman. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu hal yang tidak pas dengan nama Yerusalem itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau untuk sebetulnya Tuhan Yesus mau membenarkan, mau untuk mengembalikan istilah nama asli dari Yerusalem, tempat damai, di mana orang bisa merasakan damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Tetapi kenyataannya justru orang mau berebut kedudukan, berebut harta, berebut, pokoknya yang penting saya bisa mendapatkan keduniawian lebih banyak. Nah, ini yang mau untuk dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa itu adalah tindakan yang salah. Kalau Tuhan Yesus mengandaikan bahwa dia seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di dalam kepaknya, di sana mengungkapkan bahwa orang harus berani untuk rendah hati, untuk bisa merasakan siapa dirinya, kedudukan dirinya di hadapan Allah. Allah ingin mengumpulkan anak-anaknya supaya anak-anaknya itu bersatu dan mendapatkan perlindungan dan berkat. Karena berkat lebih mau diungkapkan adalah perlindungan dari Allah. Berkat itu bukan berarti bahwa itu harta melimpah itu berkat, bukan. Justru harta yang melimpah itu adalah Allah memberikan tanggung jawab untuk supaya harta yang melimpah itu bisa untuk kehidupan bersama. Jadi bukan dimiliki untuk dirinya sendiri, tapi justru untuk kebersamaan. Tuhan Yesus di dalam nas yang lain mengatakan bahwa barang siapa mempunyai banyak, di situ tanggung jawabnya pun lebih banyak. Nah, ibu, bapak, sudah terkasih. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Allah menginginkan semua orang itu berkumpul di bawah sayapnya, di bawah perlindungannya, sehingga orang bisa merasakan damai. Jadi kedamaian itu berarti tampak mau diungkapkan adalah kebersatuan mereka bersama dengan Allah di dalam hidup menjemaat di bawah sayapnya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, apakah kita juga dalam kehidupan sehari-hari juga bisa merasakan hal itu? Kita dituntut oleh Allah sendiri supaya kita dengan rendah hati memperhatikan hidup menjemaat kita bersama dengan orang-orang lain. Apakah ada kedamaian di sana?
Ataukah malah justru ada persaingan yang ada? Kalau persaingan yang ada, maka kita tidak akan bisa merasakan damai. Karena saingan ini membuat kita berpikir untuk bisa misalnya mengatasi atau melebihi orang-orang lain. Dan di situ justru hidup kita tidak akan merasakan damai ataupun sukacita. Dan kita terhadap sesama kita tidak akan ada saling menghormati. Karena hidupnya selalu saingan satu sama lain. Ya, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka hendaknya kita mau untuk tenang ada di bawah kepak sayap Tuhan sebagai induk kita. Dan kita hendaknya tetap bisa menjalin relasi yang akrab dengan sesama kita. Dan di situ kita bisa membagikan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu satu-satunya kunci untuk bisa mengalahkan kekuatan setan. Atau disebut dalam bacaan Injil ini adalah si serigala itu. Benar. Berarti tampak bahwa setan punya kekuatan laksana serigala yang mengaum-ngaum, yang mengancam kehidupan orang untuk memangsa orang-orang yang baik dan benar. Maka damai, sukacita itu akan membuat kita ada dalam suasana kebersamaan sehingga si serigala atau si setan itu tidak mampu untuk bisa memangsa diri kita. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa bacaan ini mau berbicara supaya kita bisa mengalahkan kekuatan jahat itu. Karena kekuatan jahat adalah kekuatan yang ingin memecah belah kehidupan kita. Selamat merenungkan.